Udah kita balik lagi nih sama Pak Abu. Tadi saya tanya katanya Pak Abu ini punya anak yang diadopsi. Iya. Nah, tapi saya dengar ceritanya katanya anak ini yang diadopsi Pak Abu karena orang tuanya tidak bisa mengurus, lalu diadopsi Pak Abu, lalu sempat diculik. Bukan diculik, dibawa, dijual. Dijual? Iya, karena anak itu memang saya serahkan ke dia untuk diasuh. Istri saya kan pemulung, sedangkan saya kan mengayuh becak. Anaknya kan sendiri di rumah. Jadi kebetulan istri saya itu tangannya agak kaku mungkin. Kalau digendong dia nangis malam. Iya, tapi kalau ditinggal orang itu diam. Nah, jadi saya suruh ngomong istilahnya, saya bayar dia. Lalu? Tapi setelah berumur 9 bulan, anaknya dibawa, dijual. Dijual? Iya. Bapak tahu itu? Iya, saya tahu karena yang pembelinya itu bilang dengan saya. Saya beli anak ini 1.500. Tadinya 1,5 juta. Nah, kalau kamu mau ambil ya bayar 2 juta. Dijual untuk? Ya namanya orang jalanan, Mas. Habis dibuat seperti di TV itu loh, jadi di jalan dengan bawa anak kecil. Dijual untuk ngamen? Ngamen, pembelinya itu untuk dipakai ngamen. Oh, jadi yang gendong anak kecil di jalanan iya, itu contohnya. Makanya kalau kemarin-kemarin ada di pemberitaan di TV itu benar. Itu betul, saya tidak ngomong kosong. Nah, ini bukti nih ternyata nih. Jadi anak banyak, kita nggak bicara semua ya, tapi ada kasus-kasus dan banyak kasus-kasus pengamen-pengamen di jalanan, ibu-ibu yang membawa anak kecil itu ternyata bukan anaknya sendiri gitu ya. Bahkan sampai ada kasus dikasih obat tidur supaya anaknya diam, sampai dikasih obat penenang, dosis-dosis tertentu sampai anaknya mengalami kelainan saraf dan sebagainya. Dan anak itu sekarang ada di sini, Pak? Ada Akhirnya gimana? Anda beli lagi atau gimana? Ya? Anda beli lagi atau? Mau ambil lagi? Enggak, anaknya tuh bisa ada di Bapak lagi tuh, Bapak ambil lagi atau dibeli lagi saya sama? tebus. Ditebus? Saya tebus berapa, 2 juta. Berapa? 2 juta. 2 juta ditebus? Saya jual becak untuk anak dengan ini? tabungan saya, iya. Untuk nebus itu. Becaknya saya laku 800.000. Sisanya? Karena becak masih baru. Kemudian sisanya saya punya tabungan. Nah, terus habis itu Anda nggak becak lagi dong, gimana? Saya sewa. Anda sewa ya? Nyewa becak lagi. Dan anaknya ada di sini sekarang? Ada, itu dengan mamanya. Dengan di sini? Oh, oke, coba ada di situ. Nama anaknya Wahyu ya, Pak? Iya. Halo Wahyu. Ayo. Pak, bahasa pihak kabare? Baik, Baik. Baik. Wahyu kelas berapa? kelas 3. Kelas 3. Wahyu, bapaknya mana? Bapak mana bapak? Bapak mana Tunjuk, Bapak? tunjuk. Bapak mana? Tunjuk bapak. Bapaknya Bapak mana? Abu Mana? itu. Jadi buat Wahyu yang dikenal ya ayahnya itu ya adalah Ya, Pak nah, Abu. itu anaknya. Ya. Wahyu sayang sama bapak? Sayang, Sayang. Sama ibu sayang? sayang. Kok bisa sayang? Kenapa Wahyu? Dilahirkan sama mama. Melahirkan sama Dilahirkan sama mama. Oke, baik. Saya stop di sana kalau gitu. Baik. Kenapa Anda mau menebus lagi dengan harga 2 juta? Ini kan bukan, ya maksud saya ngerti ya. begini. Karena kan sebelum, walaupun saya ini bekasnya orang jahat, tapi setelah saya sadar bahwasanya sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah itu harus ditebus lagi. Jadi saya berusaha, kok bisa ketemu itu. Saya nyari di Blitar, Ponorogo, akhirnya ketemu di tengah pasar Betek. Ketemunya gimana? Di tengah pasar Betek Kediri. Lagi. Ya saya tanya gitu. Lagi apa ketemu? Ya masih bermain 3 tahun anaknya. Cuma identitasnya kan saya sebenarnya sudah pernah tahu. Anak itu kan ada hitam-hitamnya jadi. Nah, ini. Jadi Anda beli lagi ya? Iya. Oke. Itu. Dan Jadi sekarang ikut kemudian Bapak. yang jual saya tanya. Nah itu minta tebusan. Memang aku tuku gini. Ya, namanya Sumi gitu. Ya, yang pertama ngasuh saya itu. Yang lebih miris lagi tidurnya dengan anjing. Aduh, ini anak. Jadi di sini anjingnya tidur, dia tidur di tanah itu dengan anjing. Anda nggak marah sama Sumi itu ya? Enggak. Untuk apa? Memang kesalahan saya. Saya sudah diberi anak asuh, kenapa tidak saya pelihara sendiri? Malah saya membayar orang untuk gendong, untuk memberi makan. Baru sore saya pulang kerja,
mamanya pulang kerja, pulang mau mulung, kita baru ketemu. Nah itu pada saat hilang itu gimana Anda nanya? Waktu itu kan saya kerja, becak, mamanya berangkat cari barang-barang bekas. Lalu? Nah, saya pulang kok nggak ada, semuanya nggak ada. Terus? Itu, lantas saya tanya-tanya. Oh si sumi-suminya juga nggak ada? Nggak ada, ya itu yang mengasuh itu, yang menjual. Itu. Oke. Anda udah ketemu dengan suminya lagi? Sudah, tapi sudah tua sekali. Jadi ya untuk apa kita berurusan? Nanti kalau kita misalnya berurusan dengan hukum, mungkin lebih panjang lagi. Ya, yang penting Kan sekarang yang penting saling memaafkan. anaknya sudah ada di tangan Karena Bapak. sudah di tangan saya dan sudah sekolah sampai kelas 3. Gitu. Saya sudah senang sekali karena hiburan saya cuma dia. Hiburan saya cuma dia. Dia pun kalau tanpa saya mungkin, ini contohnya kalau saya berangkat kerja becak, pagi saya antar sekolah 6:30, setelah sarapan, dia akan makan lagi nunggu saya pulang. Kalau saya pulang kerja jam 3 ya makan jam 3. Kalau saya pulang jam 4 ya dia makan jam 4. Tanpa saya suap dia tidak mau makan ini anak. Aneh. Jadi sudah Anda anggap anak Anda sendiri? Iya. Tapi senang sekali. Umur saya lebih muda. Yes. Saya rasa 47 tahun sekarang. It's such an amazing story, isn't it? Baik. Saya masih punya satu bintang tamu lagi. Bintang tamu lagi ini tidak kalah menariknya karena dia membuka sekolah, dia bikin sekolah ya. Ini bukan bimbingan belajar tapi dia bikin sekolah di kampung terpencil karena di kampung tersebut tidak ada atau sulit sekali sekolah di kampung tersebut. Nah, yang menarik adalah namanya dia adalah Cecep Suryana dan pekerjaan dia adalah seorang office boy dan memiliki sebuah sekolah. Kita lihat dulu seperti apa sih Mas Cecep ini, silakan. Ada padang, ada belalang, ada ikan, ada pula air. Prinsip itulah yang dipegang oleh Cecep Suryana saat bertekad untuk membantu anak-anak di desanya untuk bersekolah lagi. Meskipun di tengah kekurangannya, seorang pria berusia 34 tahun ini yakin akan selalu ada rezeki yang datang ketika dirinya membantu orang lain. Di latar belakangi banyaknya anak-anak buruh tani yang berhenti sekolah, Cecep mulai membangun sekolah kecil-kecilan di Desa Pabuaran Poncol, Bogor, tempat tinggalnya bersama sang istri. Dari dana pribadinya sebagai office boy di tahun keduanya bekerja di perusahaan, Cecep mulai membangun pendopo sederhana yang digunakannya sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Bersama beberapa relawan dan teman-temannya, Cecep mulai mencari jaringan untuk membuat sekolah ini semakin berkembang. Kini selain sekolah SMP yang sekarang sedang beroperasi, Cecep mulai berencana untuk membuat sekolah SMA di kampungnya yang masih dalam proses pembangunan. Tantangannya kini tak hanya secara materi, namun tantangan sosial. Bagaimana ia bisa meyakinkan para orang tua di kampungnya untuk menyekolahkan anak-anak mereka dibanding mempekerjakannya. Semangat ya Pak Cecep! Baik, kita undang saja langsung, ini adalah Cecep Suryana dan salah satu muridnya Aji. Silakan. Mas Cecep. Halo. Aji. Iya. Silakan Mas Cecep Aji. Oke. Ya. Saya tadi infonya adalah Mas Cecep ini pekerjaan aslinya adalah seorang office boy. Ya, seorang office boy. Di mana itu? Di Tebet. Di Tebet. Oke. Anda sudah berapa lama jadi office boy? 4 tahun. 4 tahun jadi office boy. Sebelum itu? Sebelum itu office boy juga sih. Oh, memang Anda pekerjaannya memang sebagai office boy biasanya. Oke. Lulusan sekolah apa, Pak? SMP. SMP. Iya. Anda lulusan SMP. Iya. Oke. Anda lulusan SMP dan pekerjaan sebagai office boy. Nah, Anda kerja di aslinya dari mana? Asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Iya. Nah, bagaimana caranya? Ini Anda buka sekolah gitu atau gimana? Ya, iya. Jadi saya pas menetap di sana
di Bogor itu 14 tahun. Nah, memang saya udah lihat dari tahun ke tahun, rata-rata anak-anak di desa sana itu hanya mengencam lulusan SD aja. Lulusan SD saja. Iya. Oke. Akhirnya ya niat saya mah hanya sekedar niat gitu. Tapi lama-lama akhirnya tercapai juga niat saya itu. Karena niat saya itu saya tuangkan tuh ke teman saya. Yang akhirnya teman saya itu menuangkan ke mahasiswa IPB. Yang akhirnya mahasiswa IPB itu membantu merealisasikan sekolah di sana dengan mendaftarkan siswa-siswa ini ke induk sekolah negeri. Akhirnya mereka bisa belajar di tempat saya, mungkin di desa tempat saya tinggal. Jadi itu sekolah Anda bangun? Iya, patungan sih. Patungan. Iya, patungan, tapi maksudnya idenya dari ide Anda? Iya. Anda keluar uang juga untuk itu? Iya. Oke, nah Anda sekarang kerjanya apa sekarang? Sekarang masih belum bekerja sih, masih freelance. Masih freelance dan mengurus sekolah ini? Iya. Ini sekolah gimana? Konsep sekolahnya gimana? Konsep sekolahnya ya sekolah terbuka, Pak. Sekolah terbuka itu ya tetap kita masih tetap menginduk ke negeri. Nanti kalau untuk kelas berapa? Untuk kelas 1, 2, 3. 1, 2, 3 Pak? SMP. SMP? Untuk kelas SMP aja ini. Kelas SMP saja? Ya. Nah, Aji ini kelas berapa? Kelas 9, Kelas kelas 3. 3 SMP? Iya. Sekolah di sekolahnya Pak Cecep? Iya. Gimana ceritanya kok Aji bisa ke sekolahnya Pak Cecep? Ya pas waktu itu kan saya tuh ngeliat teman-teman saya yang sekolah di SMP-nya Pak Cecep. Pas waktu itu juga pas saya masih sekolah dasar, pas masih kelas 6, dan teman-teman saya yang udah lulus tuh masuk ke sekolahnya Pak Cecep, dan ternyata ada sekolah yang dekat tapi terbuka, dan saya berpikir wah kayaknya sekolahnya di sini aja nggak usah jauh-jauh. Dan setelah saya sekolah di situ, ya saya ngerasa Enak? Nyaman? Iya. Kalau tidak di sekolah Pak Cecep, emang harus kemana biasanya? Kenapa? Kalau tidak di tempat Pak Cecep, biasanya harus kemana kalau mau lanjut SMP? Ada sekolah negeri yang lain, cuman letaknya agak jauh mungkin. Jauh tuh berapa jauh? 1 kilo lebih dari tempat saya. Oke. Dan Pak Cecep ini kan ada sekolah negeri juga SMP. Kenapa Anda juga buka sekolah gitu? Iya, sebelumnya belum ada. Oh sebelumnya belum. Jadi Anda dulu buka sekolah? Iya, saya dulu. Oh, jadi anak-anak di kampung itu hanya sampai SD? Iya, Kalau mau lanjut dia harus sekolah di kota, maksudnya. harus pindah ke kota? Iya, misalnya kota Ciampea ya. Heeh. Itu jaraknya lumayan jauh. Oke. Iya. Nah terus Aji ini sekolah di tempatnya Pak Cecep sejak kelas 1, 2, 3 itu SMP ya, mulai dari kelas 1 SMP. Dan Aji ini masuk dalam calon penerima beasiswa di Jepang. Wow. Calon penerima beasiswa di Jepang. Wih, sama Naruto ntar ketemu di sana ya. Kok bisa? Aji gimana ceritanya? Itu juga berkat sama Pak Cecep juga. Beliau tuh ngasih tahu ke saya kalau ada seleksi buat dapat beasiswa dari Jepang, dan kebetulan juga nilai-nilai rapor saya dari SD tuh alhamdulillah lumayan bagus, dan dia tuh ada niat mungkin ini mungkin ada nilainya yang bagus, terusnya dikasih tahu ke saya, dan ya udah dapat itunya. Dapat. Jadi Anda sekarang posisinya gimana beasiswa itu? Beasiswa kalau ke situnya sih saya juga masih belum mengerti ya, yang ngurus-ngurusnya itu Pak Cecep juga. Tapi sudah dijalankan itu Pak? Sudah. Jadi waktu awalnya sih saya dapat tawaran dari mantan peneliti ya. Oke. Tempat saya kerja. Ya. Akhirnya saya ajukan aja. Akhirnya diseleksi melalui website sih. Diterima? Iya, akhirnya kan itu seluruh provinsi ya. Salah satunya Aji di Bogor itu terpilih. Terpilih. Oke, selamat Aji ya. Luar biasa, mudah-mudahan terpilih nanti sampai ke Jepang ya. Amin. Dan jangan lupa dengan sekolah yang dibuat sama Pak Cecep. Ini saya nggak ngerti. Saya mau mencoba berpikir sebagai orang awam gitu ya. Bagaimana caranya seorang office boy, maaf ya, dengan gaji yang tidak seberapa gitu, yang pas-pasan mungkin Pak ya. Maaf kalau saya lancang. Nah ini Anda seorang office boy,
Karena saya belum pernah membaca berita ini atau bertemu gitu. Saya tahu ada orang office boy jadi artis terus ngalai gitu. Tapi Siapa? Dede. Gak apa-apa sebut aja namanya. Sini aja kalau nggak suka. Anda kok bisa office boy bikin sekolah itu, apa yang ada di benak Anda itu apa? Mungkin panggilan hati, karena sudah cukup lama punya niat ya. Akhirnya berkat para mahasiswa IPB, niat saya itu bisa di... Ya, tapi kan Anda kan harus mengumpulkan itu, bekerja, harus punya niat, harus punya passion untuk membuka sekolah. Itu panggilan seperti apa? Apa yang ada di pikiran Anda, dalam hati Anda waktu punya cita-cita itu? Ya, panggilan hati aja, jadi susah ya kalau untuk digambarin. Akhirnya ya itu, mungkin kata orang mah nekat ya. Ya udah nekat aja maksudnya. Tapi niat itu harus direalisasikan. Karena kan saya sendiri dibantu oleh mahasiswa, jadi saya yakin saya bisa mensukseskan sekolah ini. Jadi Anda sekarang apa? Kepala sekolah? Pemilik sekolah? Ya mungkin dibilang itu bisa. Apa? Kepala sekolah, pemilik sekolah? Bukan pemilik sekolah, mungkin bisa. Pemilik sekolah? Kepala sekolahnya ada. Ada. Okay. Berarti Anda adalah seorang office boy yang saat ini menjadi lulusan SMP office boy, tapi saat ini Anda sebagai seorang pemilik sekolah juga, gitu ya? Mungkin, iya. Ya? Iya. That's amazing. That's wow. See, I think there is a lot of impossible things done by people that you think is not possible. Banyak hal luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita pikir tidak mungkin melakukan. Karena saya yakin orang-orang yang mungkin melakukan mungkin tidak akan melakukan hal seperti ini gitu. Dan kalau kita melihat bahwa seorang office boy, seorang tukang beca pasti mikirnya adalah nyari uang buat makan, nyari uang buat keluarga gitu ya. You don't think that far gitu. Anda tidak pernah berpikir sejauh itu gitu. But it's a proof that everything is possible, even by people that you think is not possible. Kita lanjut lagi slide satu ini. Dan mana-mana tetap di Hitam Putih.